Bahwa sebenarnya kalau menurut saya itu gini, Bapak Ibu ya. Pada waktu saya itu lahir sebagai seorang, saya bukan seorang Kristen. Ya, saya bukan lahir seorang Kristen, saya tuh jadi Kristen waktu 94. Saya sebenarnya waktu sebelum jadi Kristen itu, saya salah satu hal yang membuat saya malas jadi Kristen. Karena Kristen itu kebanyakan kalau saya baca itu, kalau saya ketemu ya sama teman-teman Kristen saya. Mereka tuh kebanyakan orang-orang yang munafik, orang-orang yang pandai sekali kalau bicara, tapi kemudian masalahnya kadang-kadang nggak menghidupi apa yang difirmankan. Sehingga itu kadang-kadang membuat orang-orang yang di luar kekristenan, termasuk saya bukan Kristen saat itu, merasa orang-orang Kristen itu hanya orang-orang yang performatif, yang suka perform. Pandai bicara, khotbah sana, khotbah situ. Tapi kemudian pada waktu kita menjalankan perintah Allah, menjadi garam dan terang dunia, tanpa sadar kita menjadi terang di tempat yang sudah terang, kita menjadi menjadi garam di tempat yang sudah asin. Itu problem Bapak Ibu, sangat-sangat problem. Kekristenan selama ini adalah sebenarnya ditunggu. Seperti Alkitab mengatakan bahwa dunia sedang menantikan manifestasi daripada anak-anak Tuhan yang mau membawakan kabar baik. Karena Kristus datang untuk memberitakan kabar baik kepada kita semua. Membebaskan para tawanan, menyembuhkan orang yang terluka. Yesaya 60 yang dikutip oleh Yesus pada waktu kitab Lukas. Tapi kenapa akhirnya saya jadi Kristen Bapak Ibu? Kenapa akhirnya saya menerima Yesus walaupun saya melihat orang Kristen banyak yang munafik? Karena saya belajar sama Bapak. Saya belajar membedakan antara Yesus dengan agama. Yesus tidak membawa agama. Yesus membawakan kabar baik. Sehingga akhirnya pada waktu itu, saya jujur aja Bapak Ibu, saya seharusnya saya terima Yesus itu pada waktu saya di kuliah. Saya tuh mengalami kecelakaan, hampir jatuh dari jurang, mobil saya slip, saya hampir jatuh dari jurang, sehingga akhirnya saya diselamatkan oleh Yesus. Karena saya dengar berita, Yesus itu hidup, Allah yang hidup, Allah sesungguhnya. Tapi banyak masalahnya orang tidak mau menerima Yesus karena perilaku orang-orangnya. Contoh daripada Mahatma Gandhi, mau masuk gereja. Dia mereka bilang orang Kristen, kamu bukan orang kulit putih, kamu bukan bangsa kami, tidak layak kamu masuk gereja. Akhirnya mereka terbuang ke sana, nggak mau masuk. Sehingga pada waktu saya menerima Yesus, saya tanya sama Tuhan Yesus, kamu sudah selamatkan saya 3 kali dari maut. Saya hampir 3 kali hampir meninggal Bapak Ibu. Pertama saya sakit difteri. Difteri itu bukan pernapasannya, saya hampir nggak pernah bisa nafas. Bahkan saya sudah mati suri saat itu. Kemudian saya kecelakaan 2 kali, sehingga akhirnya saya tanya sama Tuhan, kamu sudah selamatkan saya. Sudah selamatkan saya, apa yang kau hendaki dari hidup saya? Dia bilang gini sama saya kaget jawaban Tuhan. Tuhan bilang, Vincent, saya ingin kamu menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Tuhan, nabi itu kan orang yang sangat suci. Kalau saya ngomong kayak begitu, nanti saya disangka saya menyombongkan diri atau saya ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Nah itulah masalahnya. Banyak orang tuh menyamakan nabi dengan seorang yang suci. Seorang yang tidak bersalah. Konsep nabi itu dalam kekristenan beda dengan nabi dalam agama-agama lain. Dalam agama Buddha maupun dalam agama Muslim. Akhirnya itu Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Banyak konsep-konsep kekristenan secara tidak sadar itu telah melenceng daripada sejatinya. Agama sejati, panggilan Tuhan sebagai kekristenan itu beda banget dengan apa yang Tuhan canangkan.
Agama sejati menurut Yakobus, kita baca sebentar, tolong sayangkan Yakobus pasal 1 ayat yang terakhir, 28 kalau nggak salah, 27 ya. Yakobus pasal 1 ayat 27. Agama yang sejati, ya kan, yang ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Ini agama yang sejati. Kalau kita ngaku kita orang Kristen, kita seharusnya mengunjungi yatim-yatim dan yatim piatu dan janda-janda urusan mereka dan menjaga dirinya supaya tidak tercemarkan oleh dunia. Itu agama Kristen yang seharusnya ditunggu-tunggu. Bapak Ibu, saya kasih tahu sekarang bahwa generasi sekarang ini generasi yang tumbuh tanpa peran aktif daripada seorang ayah dan ibu. Walaupun mereka punya ayah dan ibu kandung, mereka sebenarnya adalah yatim piatu. Makanya kita melihat generasi sekarang ini, ada generasi muda sekarang, generasi yang tidak bisa meneruskan harapan daripada orang tua mereka. Banyak tuh teman-teman saya, pengusaha kaya, mereka bilang, Pak Vincent, anak saya sudah gak mau nerusin usaha saya, terus saya mau dia mana? Sebaliknya ayah-ayah ngomong, aduh Pak Vincent, saya pusing Pak, anak-anak saya Pak. Terus anak-anak ngomong, iya sih Pak Vincent, gimana Papa tuh kolot banget. Tidak ada satu kesesambungan, tidak namanya adalah teladan daripada ayah. Tidak ada pendampingan daripada seorang ayah dan ibu. Tidak ada pendampingan terhadap anak mereka, generasi muda. Lalu kita berharap ini generasi emas karena demografi. Karena kita berharap generasi emas karena 2045, kita berharap Indonesia punya banyak penduduk. Jumlah penduduknya besar. Tapi apa jadinya saudara? Kita lihat PHK di mana-mana saudara, itu bukan karena bukan berarti dunia kerja tidak membutuhkan tenaga kerja. Dunia kerja sedang membutuhkan tenaga kerja, tapi masalahnya terjadi mismatch. Tidak nyambung Bapak Ibu. Tidak nyambung antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan apa yang dunia kerja yang dunia kerja tawarkan. Benar kan? Tidak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena selama ini anak-anak dibiarkan, kita tidak ajak mereka. Bapak Ibu, saya tumbuh itu bukan dari keluarga yang kaya. Ayah saya bukan dari keluarga kaya. Ayah saya ada orang yang miskin, saudara. Jadi, tapi dia bilang, dia ajak saya masuk dari waktu saya sekolah, ayo ikut saya lihat bagaimana Papa bekerja. Dia libatkan saya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu libatkan anak Bapak Ibu dalam pekerjaan Bapak Ibu sekarang? Atau Bapak Ibu sibuk sendiri dengan usaha sendiri, sibuk bekerja, anak dibiarkan sendiri atas nama kebebasan? Tidak ada kebersambungan antara anak dan orang tua. Benar ya? Janda-janda itu bukan hanya bicara mengenai janda-janda secara harafiah. Janda-janda di sini berbicara mengenai hubungan keluarga suami istri yang sudah mulai retak Bapak Ibu. Suami dan istri sudah tidak lagi saling nyaman berbicara satu sama lain. Benar ya? Benar kan? Suami sibuk sendiri pergi, istri sibuk sendiri. Dan akibatnya pada waktu jadi COVID kemarin, kita melihat angka perceraian naik. Yang ketiga, tidak membiarkan dirinya tercemar oleh dunia. Karena artinya apa Bapak Ibu? Banyak sekali ajaran-ajaran berseliweran di dalam sosial media kita, dalam apa yang berita demi berita. Tapi kita lebih suka forward supaya tidak FOMO. Kita fear of missing out. Kita tidak mendalami, kita tidak berakar dalam firman. Kita tidak tahu bahwa Allah memanggil kita untuk menegakkan agenda kerajaannya. Kita berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Tapi kita tahu gak kehendak Tuhan di bumi ini apa? Datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu. Tapi apakah kita berperan dalam mendatangkan kerajaan Allah? Akhirnya kerajaan Allah terjadi di muka bumi ini seperti di surga. Atau kita sibuk membangun agama kekristenan kita sendiri. Melakukan ritual demi ritual, ibadah demi ibadah, Bapak Ibu. Kita hanya nyaman berkumpul dengan sesama orang Kristen, sama orang percaya, itu masalahnya. Kita lebih cenderung menjadi orang yang egois, Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Makanya kenapa ya, pada waktu saya berdoa Tuhan ngomong dalam Wahyu pasal 5 ayat 12, coba tayangkan. Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu pasal 5 ayat 12. Di surga pada waktu itu terdengar suara, karena bagi dialah. Apa baca? Wahyu pasal 5 ayat 12. Sebab anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Bapak Ibu, kalau orang ini mereka bisa mengatakan anak domba itu layak menerima kuasa, apakah kita beragama, apakah kita mengenal Yesus Kristus, kita memberitakan tentang kuasa Yesus. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus kalau tidak melihat kuasa daripada kasih karunia-Nya? Yang mereka lihat adalah orang Kristen, apa bedanya dengan agama lain? Tidak ada kuasa dalam perbuatan dan perkataan kita. Orang Kristen, Bapak Ibu, tidak memberikan solusi. Sama saja mencari keuntungan. Hanya keuntungan demi keuntungan. Lalu menabrak segala rambu-rambu, segala etika. Padahal Tuhan memanggil kita, saudara. Ulangan pasal 8 ayat 18 coba. Nanti kita balik ke sini ya. Kita melihat, saudara. Kita dipanggil pengusaha, tujuannya apa sih? Ulangan pasal 8 ayat 18. Kita harus tahu Bapak Ibu, pengusaha itu Tuhan punya panggilan sebagai pengusaha itu unik loh Bapak Ibu. Kita bersyukur. Tuhan memanggil kita untuk memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud dia meneguhkan perjanjian ikrarannya dengan sumpah dan nenek moyangmu. Pengusaha itu Bapak Ibu diciptakan untuk memperoleh wealth, not riches. Kekayaan di sini berbicara bukan rich, bukan kekayaan materi saja. Pengusaha itu diciptakan, kita diberikan mandat, saudara, untuk menciptakan kekayaan. We have to create wealth supaya Tuhan bisa meneguhkan perjanjiannya. Perjanjian apa? Dia mau untuk supaya mengajak orang-orang yang kurang mampu untuk bersama-sama kita angkat ke atas. Dia ingin supaya anak-anak cucu kita bisa meneruskan apa yang kita impikan. Bapak Ibu percaya gak bahwa pada waktu Tuhan memberikan suatu mandat kepada Abraham, aku memberikan tanah perjanjian, Abraham tidak menerima tanah perjanjian itu. Yang menerima siapa Bapak Ibu? Yang melihat siapa? Israel. Membutuhkan lebih dari satu generasi untuk menggenapi perjanjiannya. Butuh lebih dari satu generasi. Ini Bapak Ibu mesti sadar ya Bapak Ibu ya. Karena kita cenderung orang egois. Aku harus berusaha, generasi saya harus berhasil. Tapi kita nggak mempersiapkan generasi berikutnya. Tanpa sadar kita semakin tua, dan bisnis kita, hidup kita semakin tidak relevan lagi. Karena kita tidak update, kita tidak ada generasi penerus kita. Kita sibuk mengejar riches, kita mengabaikan wealth creation. Benar ya? Berikutnya Wahyu 5 ayat 12.
Wahyu pasal 5 ayat 12. Kita mengibuk mengajarkan pengetahuan. Kita kirim tuh anak-anak kita ke Harvard lah, kemana sekolah tinggi. Tapi mereka berpengetahuan, tapi mereka tidak berhikmat. Hikmat itu lahir dari pengetahuan yang ditempa oleh pengalaman hidup. Benar ya? Bapak Ibu ya? Hikmat itu Bapak Ibu yang membawa kita berhasil naik ke atas dan tidak turun. Kita sibuk membangun sendiri, kita melupa bahwa tali 3 utas tidak mudah tidak mudah putus. Dalam arti apa? Kita menjadi pelari cepat, bukan pelari maraton. Kita tidak membangun hubungan dengan istri dan anak kita. Kekuatan di sini membicarakan kekuatan keluarga. Padahal kita suatu saat pasti akan jatuh kok. Kita sebagai seorang pria atau seorang wanita, seorang sendiri, tanpa ada dukungan daripada keluarga, tanpa dukungan daripada komunitas, kita akan jatuh. Pengusaha tanpa ada membangun suatu ekosistem, dia tidak akan bertahan lama. Pengusaha perlu jejaring dengan pengusaha-pengusaha lain. Pengusaha perlu jejaring dengan tokoh-tokoh politik. Pengusaha perlu jejaring dengan para akademisi. Pengusaha perlu jejaring dengan media. Dan pengusaha perlu membangun komunitas pentahelik. Supaya ada kekuatan di situ. Makanya saya dalam membangun usaha selalu bilang, pikirlah holistik. Karena Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh kasih, roh apa tadi? Dan akal sehat. Ya kan? Roh Tuhan memberi kita kepada roh bukan roh ketakutan Bapak Ibu. Kita membangun ekosistem supaya kita menjadi kuat. Kita harus membangun suatu budaya yang saling menghormati orang lain. Kalau kita tidak adil terhadap orang lain, kalau kita memutuskan sesuatu tidak adil, beras sebelah, kita mempunyai hukum yang akhirnya cuma tebang pilih. Bagaimana rakyat akan menghormati penguasa di atas kita, kekuasaan di atas kita. Bagaimana kemudian kalau kita nggak menghormati atasan kita nggak menghormati orang tua kita karena orang tua kita mencela-mencela, beras sebelah, nggak adil, lagi bagaimana manusia bisa menghormati Allah? Kalau Allah itu hanya kita sabarkan, kita beritakan Allah itu adalah maha kasih, tapi kita tidak memberitahukan bahwa Allah itu juga adalah maha adil. Bagaimana akhirnya Tuhan tuh bagaimana kita berani melawan kezoliman? Kita melihat tempat ibadah ditutup rame-rame. Di mana suara orang Kristen? Bapak Ibu, saya aktif di lintas agama. Nanti sore saya ada ketemu sama rapat pengurus di konferensi lintas agama saya, ICRP. Indonesian Conference of Religion and Peace. Kami dulu berhasil menjadikan Konghucu diakui sebagai agama negara. Tapi kami sadar, kalau full gospel saja, ICRP saja, tidak akan berhasil tanpa kita membangun jaringan seluas mungkin. Maka saya bangun, karena kami tahu masalah intoleransi itu terjadi karena ada 4 hal yang menurut pengamatan saya. Pertama adalah masing-masing kita tidak memahami agama kita. Literasi keagamaan itu rendah Bapak Ibu. Yang Kristen tidak pernah baca Alkitab sampai tuntas, tidak ngerti lagi, menggantungkan diri pada khotbah pendeta. Yang Islam juga tanya-tanya, Pak kami juga nggak tahu Pak Kiai, tolong tanya Pak Kiai. Kami tidak menyelidiki diri sendiri. Saya senang pada waktu Paus Leo mengungkapkan apa? Orang Katolik sudahlah. Kita sebagai umat Katolik kita harus malu, kita harus mewajibkan mereka untuk mampu bahasa Latin. Sekarang kami bebaskan tiap-tiap gereja Katolik di bawah untuk bisa membaca Alkitab sesuai dengan bahasa lokalnya mereka. Paus Leo ngomong gitu, Bapak itu saya kaget loh, berani sekali. Paus Leo mengatakan demikian, benar ya? Nah jadi akhirnya yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah ruang perjumpaan. Kurangnya ruang perjumpaan. Saya belajar dari almarhum Nurcholis Majid di Paramadina saat beliau masih hidup dan aktif. Beliau mengatakan gini, saya tanya sama beliau, Pak apa yang mendasari Bapak ngomong Islam yes, kata Islam no?
Karena selama ini kita kurangnya ruang perjumpaan satu sama lain. Karena itu Bapak Ibu, saya memilih untuk lebih bergaul, lebih memilih meluangkan waktu lebih banyak bergaul dengan orang-orang non-Kristen. Mereka tanya sama saya loh, saya sampai kaget loh. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada seorang kiai tanya gitu sama saya. Saya sampai kaget Bapak Ibu, dia tanya gini sama saya, Pak Vincent tahu gak di Taurat itu ngomong Abraham tuh punya istri 3. Pak Kiai tahu dari mana Pak Abraham punya istri 3? Karena orang Kristen juga belum tentu tahu. Ya kan, taunya cuma Sarah, Hagar. Alkitab ngomong punya istri ketiga, namanya Keturah. Tapi kalau itu keluar dari mulut seorang kiai, itu bikin saya kaget. Nanti Bapak baca Taurat. Iya Pak, itu Pak masalahnya Pak. Orang Islam tuh ya Pak ya, cuma baca hadis Pak. Quran aja juga gak dibaca Pak. Padahal Islam tuh katanya suruh baca Taurat, suruh baca Zabur, suruh baca Injil. Zabur itu Mazmur, selain Quran. Dibaca gak? Kagak. Mereka kebanyakan cuma takut salah Pak bacanya. Ya sama lah, kita juga orang Kristen juga gitu kok. Kalau begitu kita lihat nih, kitab Tawarikh gitu ya, silsilah ini memperatakan ini. Wah kita bingung sendiri Bapak Ibu. Alah udah capek bacanya, zaman ini saya gak terkenal siapa orang-orang itu. Kita gak mempelajari secara mendalam. Kita akhirnya nggak mendapatkan hikmat. Karena kita nggak mau riset. Kita nggak mau renungkan. Renungkanlah firman-Mu siang dan malam. Kita nggak renungkan Bapak, Ibu. Kita cuma baca renungan harian. Dikirimin dari gembala. Hari ini baca pasal ini, pasal ini. Udah happy kita. Kita nggak gali sendiri, kita nggak dalami sendiri Alkitab kita. Lalu gimana Bapak Ibu kita bisa strong in the Lord, be strong in the Lord. How can be strong kalau akar kita juga, kalau kita nggak hidup kita nggak mengakar dalam firman. How can we be strong? Jangan menipu diri sendiri Bapak Ibu. How can we be strong if we don't read the Bible every day? How can we be strong if we don't build intimacy with God? Kita berdoa pada Tuhan seperti bawa petisi. Tuhan, ini doa ya petisi. Saudara, begitukah kita kalau bicara sama ayah kita? Berdoa itu komunikasi Bapak Ibu. Berdoa itu lebih banyak mendengar. Karena kita manusia dan dia Tuhan. Kita dengerin suara dia enggak? Atau kita sibuk ngomong, Tuhan, ngomong, udah selesai, amin. Tapi kita nggak menunggu mendengarkan suara Tuhan. Kalau lu ngomong gitu ke Bapak jasmani kita, ditempeleng lu beneran. Doa itu komunikasi, hubungan intim, how can we be strong? Ya kan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita sibuk bergosip, sibuk nonton film-film drakor, sibuk menceritakan cuma ngerumpi berita-berita politik, berita-berita ekonomi, Indonesia gelap, kabur aja dulu. Tapi kita tidak mau menyumbangkan pikiran kita. Kita tidak mau berperan untuk membangun negara ini. Apa bedanya kita menjadi pengamat Bapak Ibu dengan pengamat? Benar ya? Maka waktu saya Tuhan, ini membangun negara ini butuh apa ya? Kalau kita tahu Bapak Ibu ya, kan tadi saya ngomong ada mismatch antara kebutuhan tenaga kerja dengan apa yang skill dan knowledge yang ada di tenaga kerja sekarang. Kan langsung pengusaha pasti punya ide. Iya ya, kenapa nggak kita bangun pusat pelatihan dan pendampingan? Itu business opportunity. Daripada kita cari cuan komisi, sibuk pakai proyek sana, proyek sini, lempar sana, lempar sini. Kan itu kebanyakan pengusaha yang kita di Indonesia, broker. Kita nggak memberikan solusi kok. Padahal kita tahu kan kebutuhannya apa di Indonesia. Kenapa kita nggak membangun di situ? Contoh lain. Kenapa kita nggak membangun, kita bekerja sama dengan agama lain untuk membangun suatu ekonomi inklusif? Bapak Ibu, pada waktu saya diundang ke dalam Istiqlal beberapa bulan lalu untuk berbicara mengenai ekonomi inklusif. Pak, kan si Paus datang tuh, Franciscus datang ketemu Pak. Kita ngomong deklarasi Istiqlal Pak. Untuk menindaklanjuti deklarasi Abu Dhabi. Bener ya? Lalu kita salah satu, Bapak ngomong apa Pak di deklarasi Istiqlal Pak? Kita ngomong, pengusaha itu harus memperhatikan lingkungan hidup. Kan bukannya ada di Kejadian 1. Coba cek deh. Kenapa kita orang Kristen nggak bicara, malah Katolik yang bicara hal ini? Kejadian 1 pasal 27, 26, 28. Kalau ngomong tentang lingkungan hidup, ekologis, ada tuh di Alkitab. Tapi kenapa penekanannya salah? Kita nggak ngomong secara lengkap. Kejadian pasal 1, ayat 26-28. Ya, terus 27, ayat berikutnya. Nah ini, Bapak Ibu. Oke, kalau banyak, penduduk bumi dan akulan itu. Oke, nah sekarang Bapak Ibu itu ada kata-kata yang ini bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris nggak? Izin. Kalau ada bahasa Inggris, coba ditanyakan di bahasa Inggris. Karena ini terjemahannya nggak sebenarnya tepat. 20. So, next, berikutnya 28, ya kan? Oh dia NKJV ya, oke.
Nah oke, ini ada, kalau KJV ada? Nggak ada ya, oke. Kita lihat di sini. Bukan beranak cucu, tapi berbuahlah. Itu salah, itu beda loh Bapak Ibu, beda loh. Beranak cucu dan berbuah itu beda loh. Tuhan minta kita berbuah, bukan beranak cucu. Tuhan minta kita memultiplikasikan, bukan berkembang biak. Tuhan minta kita untuk peduli alam, bukan penuhi bumi. Ada. Pak, kita selama ini Pak ya, harus kita tadi baik lagi ya, dengan dari Istiqlal. Ini saya ngomong sama imamnya. Pak, selama ini Pak, kita harus mesti bertobat Pak. Karena selama ini yang Islam ngurus yang Islam, yang Kristen ngurus yang Kristen. Tapi Pak, kalau kita mau duduk bersama, kita pikirin untuk membangun ekonomi negeri, ekonomi inklusif, akan hasilnya jauh berlipat ganda. Benar ya? Coba kita lihat Yesaya pasal 60 ayat 9. Ini destinasi Indonesia. Destinasi Indonesia. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-9. Destinasi Indonesia. Oke. Lihat. Coba. Sebab akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Akulah yang dinantikan Nusantara. Boleh nggak saya ngomong? Kalau ada baca di sini, ada Indonesia akan bangkit. Kalau kita bisa bekerja sama. Ya, kita memperhatikan diaspora kita akhirnya membuka diri untuk supaya investasi asing menjaga kondusivitas daripada dalam negeri, dan kita mengajak orang-orang Kedah dan orang-orang dari Bayat untuk bersama-sama membangun rumah Tuhan. Kalau Anda baca terus itu, saudara, Nusantara, kita Indonesia akan menjadi diberkati kalau kita mau bekerja sama dengan agama lain. Kita tidak lagi membangun suatu jembatan. Kita menjadi satu bangsa. Itu loh Bapak Ibu. Itu loh kenapa akhirnya saya memilih Bapak Ibu. Saya memilih untuk saya pikir ya udahlah. Tapi saya lebih aktif di kegiatan lintas agama saya, ICRP. Saya ada kantor tiap Senin. Saya berkantor di Masjid Istiqlal. Ya, saya di situ. Ya, saya juga akhirnya selain ada Galeri Silaturahim Nusantara, saya bangun jaringan yang berbagai jaringan yang lain. Karena bagi saya, membangun jaringan itu yang tidak dilakukan banyak orang. Orang banyak yang jago kok. Ekonomi banyak yang jago, politik banyak yang jago, media banyak yang jago. Benar ya? Kan 7 pilar. Agama, ekonomi, politik, keluarga, pendidikan, media, dan budaya. Banyak yang jago dari masing-masing pilar. Tapi tidak banyak yang mau menyatukan, mengintegrasikan itu. Saya tanya Tuhan, gimana cara mengintegrasikan? Lalu Tuhan jawab saya, kenapa kamu nggak rujuk terhadap agenda pemerintah? Kalau Jokowi, pada agenda Jokowi, nama citanya Jokowi. Waktu G20, kita tahu apa karena G20 kita menggunakan transisi energi hijau, membangun kesehatan, terus kemudian apalagi itu, digitalisasi, ya kan? Sama ketahanan pangan. Kalau kita bisa berbarengan, kita anggap itu sebagai panglima kita integrasikan ini semua, duduk bersama. Apa yang dibutuhkan bangsa ini? Apa yang orang Kristen bisa sumbangkan? Apa yang daripada masing-masing kita bisa sumbangkan bagi negara ini melalui jaringan sudah ada? Kan gitu, bukannya rutinitas saja. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah itu yang saya lakukan. Pak bisa kan melakukan apa? Oke, saya kasih contoh ya. Untuk digitalisasi. Saya bantu digitalisasi untuk membangun NFT dan blockchain. Saya ada perusahaan di bidang itu. Blockchain dan NFT bukan untuk kripto, tapi kita membangun suatu food security. Kalau kita membangun jaringan pangan, kita pakai blockchain, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa yakin Bapak Ibu itu pasti beli barang nggak ditipu orang. Benar ya? Terus saya terlibat banyak dengan jaringan sama teman-teman saya di OJK. Lalu untuk ketahanan pangan juga sama, saya lakukan itu. Untuk ketahanan energi, saya bangun baterai listrik. Saya punya baterai listrik ekosistem. Saya bangun dari nikel. Saya sambungkan dengan pabrik baterai saya sampai ke EV. Benar ya? Lalu kerjasama sama Sinarmas sama yang lain-lain, kita membangun jaringan. Untuk makan bergizi gratis, saya supply, saya bikin ininya. Stainless tray. Kan butuh stainless tray-nya. Lalu untuk kesehatan, saya bikin jarum suntik. Benar ya? Jadi bisnis itu harus adaptif, agile, kolaboratif, inovatif. Pengusaha tahu semua lah hal itu. Tapi tolong jangan hanya teori.
tolong praktekkan, oke? Jadi kalau kumpul-kumpul kayak begini, saya juga berharap kalau bisa adalah teman-teman yang non-Kristen yang lain diundang, kita sama-sama duduk. Pak, ayo Pak, coba bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau kita bisa pikirkan caranya bersama, hidup rukun sebagai bangsa Indonesia masih cukup. Tadi kalau acara tadi Bapak Ibu, kita ngundang orang-orang yang non-Kristen, nggak sampai setengah jam udah kabur. Oke, dari saya cukup segitu. Terima kasih. Nanti kapan-kapan saya cerita lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.